Oke, salam. Di sini saya mewakili saudara-saudara saya yang ada di depan sini, di atas sini, yang mungkin mempunyai pengalaman iman yang berbeda-beda. Sedangkan pengalaman saya mungkin bisa di-sharing di sini apabila itu berkenan dan sepertinya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Akan saya sharing ya. Saya sebetulnya sudah mengimami Katolik itu semenjak saya menikah dengan suami saya, Broto Santoso, 1987. Tetapi keadaan dan kondisi waktu itu sampai anak saya ada yang meninggal dunia, Gaga. Saat itu dia bertanya kepada saya, kira-kira 2 minggu sebelum dia meninggalnya kecelakaan, dia bertanya, apakah mungkin ibu nanti baptisnya baptis rindu? Ya, gitu. Saya tanya sama anak saya, baptis rindu itu baptis yang seperti apa ya, Dek? Baptis rindu itu karena ibu ingin baptis tetapi tidak terrealisasi. Tetapi keadaan membuat ibu tidak bisa baptis. Sehingga ketika ibu pergi, maka ibu baru dibaptis. Itu namanya baptis rindu. Tapi saya sendiri nggak tahu apakah betul, apakah tidak kata-kata anak saya itu. Waktu itu dia baru berumur 14 tahun ya. Dan saat itu saya bilang ke anak saya, doakan ibu supaya ibu tidak baptis rindu. Kemudian waktu terus berjalan, anak saya diambil Tuhan. Saat itu katakanlah tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan bagaimana perasaan saya kehilangan anak. Anak yang direnggut tiba-tiba. Orang taunya ikhlaskan, jangan tangisi. Siapa sih yang gak ikhlas? Itu udah ketentuan Tuhan. Mau kita menangis seperti apa, tidak mungkin dia kembali lagi. Tetapi kenangan saya sebagai ibunya yang selama 14 tahun merawat dia, pastilah tidak bisa dengan begitu saja melupakan. Apalagi kejadiannya begitu tiba-tiba. Dan saya ingat ketika hati saya tidak bisa menerima kepergiannya yang mendadak itu di malam ketiga anak saya meninggal. Saya izin masuk ke kamar dia karena anaknya sangat perfect ya, ketika hidup itu dia tahu misalnya ada yang masuk ke kamarnya meskipun tidak ada barang yang diambil atau disentuh. Saya tiduran di kamarnya, saya minta izin karena saya betul-betul merindukan anak saya. Tiba-tiba di bawah bantal yang tempat saya tidur itu saya menemukan kertas. Saya pikir kertas nota belanja ketika anak saya tidak ada itu. Baru kemudian jam 3 pagi ketika saya bangun, saya keluar dan saya lihat apa yang ada tertulis di kertas itu, ditulis pakai pensil. Anak saya terus terang aja katakanlah belum rela dia pergi. Kalau dia sakit mungkin saya sempat merawat. Tapi ini setengah jam yang lalu dia pamit mengantarkan mbaknya dan setengah jam kemudian dia meninggal. Dan semua bilang penyebabnya adalah saya, karena saya yang minta tolong ke dia untuk mengantar mbaknya mengambil formulir di Stikes Haji Mena. Ada perasaan bersalah, walaupun saya merasa bahwa bukan saya lah penyebabnya. Tetapi saya tetap merasa bersalah karena
Terus terang aja, keluarga seperti menyalahkan saya. Tetapi ketika saya membuka tulisan anak saya yang ada di bawah bantal itu, ternyata dia menyalin lagu Bapa yang Kekal. Lagu itu seperti mengatakan kepada saya, syairnya itu antara lain, bahwa kan saya sangat khawatir ya, bagaimana ketika kejadian itu, bagaimana prosesnya, karena dia katanya begitu kecelakaan langsung meninggal di tempat. Saya membayangkan ketika digigit semut pun dia mencari saya, mencari ibunya, minta tolong untuk diobati. Padahal cuma diludahin, tapi dia udah bahagia. Bagaimana dengan kecelakaan itu? Bagaimana rasanya? Itu yang saya pikirkan sebagai seorang ibu. Pertanyaan-pertanyaan itu terus saja mengganjal di pikiran saya. Sampai saya menemukan tulisan dari syair lagu Bapa yang Kekal. Di syair itu disebutkan bahwa intinya sebelum dia pergi, sebelum kejadian kecelakaan itu, maka nyawanya sudah pergi dahulu. Jadi dia sudah dipanggil dahulu. Jadi dia tidak merasakan sakit. Saat itulah saya merasa plong sebagai seorang ibu, bahwa yang saya khawatirkan, seperti yang saya dengar-dengar orang-orang pada berbicara di belakang saya, bahwa anak saya kondisinya adalah lehernya patah. Dia tidak luka luar, tetapi luka dalam. Sebagai seorang ibu, saya pasti merasakan bagaimana sakitnya saat kejadian. Dan tidak ada satu orang pun dari keluarga saya maupun keluarga suami saya yang menghibur atau memeluk saya untuk mengatakan sesuatu yang menenangkan hati saya. Saat itu saya merasa sendirian saya. Saya kehilangan anak dan saya masih dianggap penyebab kepergian anak saya. Selanjutnya hidup terus berjalan. Saya tetap mempunyai keinginan dan tetap konsisten bahwa suatu saat saya pasti akan dibaptis. Saya pergi ziarah. Setiap saya ada rezeki atau misalnya libur, saya pergi ziarah. Ziarah saya ke Gua Maria, misalnya di Sitinjau waktu itu barusan mau dibuat Gua Marianya. Saya minta dengan suster kepala, Suster Biarawati di sana ya, untuk didoakan supaya saya bisa dibaptis. Dan apa kata Suster Biara itu? Ibu, sepertinya ibu akan sangat sulit untuk dibaptis. Karena waktu itu saya memang mengajak keluarga ya, karena kalau saya pergi kebetulan waktu itu mereka belum ada kendaraan, yang punya kendaraan baru keluarga saya. Jadi mereka pun ikut entah kemana perginya, entah mau ziarah, entah cuma sekedar jalan-jalan seperti itu. Nanti ibu datang lagi ke sini, jangan dengan keluarga, ibu datang aja dengan keluarga inti. Namun sampai sekarang saya belum juga datang ke sana. Tahun-tahun terus berlalu dan saya mulai membenarkan kata-kata anak saya bahwa saya hanya akan mengalami baptis rindu. Saat itu saya bukan putus asa, tetapi harapan saya semakin meredup karena situasi dan keadaan di keluarga saya. Tapi saya terus memohon kepada Tuhan, terutamanya saya mohon bantuan untuk disampaikan kepada Tuhan Yesus melalui ibunya, Bunda Maria. Saya mohon untuk saya terus didoakan. Setiap saya mempunyai kesulitan-kesulitan yang besar, kesulitan-kesulitan yang berat, saya berdoa secara khusus di Gua Maria. Karena saya Muslim,
Suami saya pastinya berdoa, rosario ya, novena dan lain sebagainya. Saya pun bilang sama Bunda Maria, Bunda, saya tuh nggak bisa berdoa kayak suami saya. Izinkan saya berdoa dengan cara saya. Kalau Bunda menerima doa saya dan Tuhan Yesus berkenan dengan doa saya, tunjukkanlah kepada saya supaya saya mengerti bahwa doa saya itu sampai, doa saya itu diterima. Saya akan bacakan Bunda Al-Fatihah 8 kali. Nah, itu terjadi di Gua Maria Padangbullan. Saya berdoa dengan cara saya. Dan di dalam doa saya itu saya tetap meminta kepastian. Apakah doa saya ini sampai atau tidak, diterima atau tidak, karena jelas beda doanya. Tapi puji Tuhan, saya bilang begini, tunjukkanlah Bunda bahwa Bunda dan Tuhan Yesus hadir di sini bersama saya. Tiba-tiba ada burung elang yang besar sekali hinggap di dahan di samping Gua Maria. Saya kira itu suatu kebetulan ya, karena kan itu memang agak kayak hutan gitu kan kalau Padangbullan itu. Tapi ternyata elang itu lama sekali di situ. Dan saya bilang lagi, Bunda, kalau itu menunjukkan bahwa Engkau menerima dan Tuhan Yesus berkenan dengan doa saya, maka izinkanlah saya melihat burung itu terbang. Saat itu burung itu terbang dan saya melihat. Saat itu saya semakin percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Kalau selama ini saya berdoa, merasa doa itu tidak tahu kemana tujuannya, siapa yang menerima, apa buktinya? Tapi saya dengan bahasa saya orang Jawa, dan mohon maaf selama ini saya belajar Katolik itu pakai Alkitab bahasa Jawa. Karena saya orang Jawa itu tadi, saya lebih bisa memahami dengan bahasa Jawanya. Nah, setelah itu peristiwa di Padangbullan itu semakin menetapkan saya. Dan saya pun semakin menyadari bahwa perjalanan saya untuk menjadi murid Yesus itu masih sangat sulit dan masih banyak sekali halangan dan rintangannya. Di tempat saya bekerja, saya itu sudah dimerekin sebagai seorang katakanlah kafir. Kemudian karena sesuatu hal yang subjektif menurut saya, bukan karena hasil kinerja saya, bukan profesionalisme, tetapi karena tadi itu yaitu keyakinan, saya itu seperti dipinggirkan begitu. Tetapi saya bahagia karena saya dipinggirkan karena mereka takut dengan Tuhan saya, bukan karena apa-apa, bukan karena saya korupsi, bukan karena apa dan apa, bukan saya tidak bisa bekerja, bukan, tetapi karena ada Yesus di belakang saya. Jadi saya semakin mantap jalannya. Saya tidak peduli. Dalam hati saya pada detik terakhir, kalau saya cerita banyak nanti habis waktunya saya ya. Dalam detik-detik terakhir ketika saya akan dibaptis, kebetulan saat itu sakit saya sudah sebetulnya sangat sakit, saya udah nggak sanggup lagi ke gereja. Tapi karena saya tahu hari itu adalah tes wawancara, jadi saya paksakan diri saya ke gereja. Sementara untuk turun dari mobil sampai ke parkiran itu napas saya itu udah susah sekali. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan ada bersama saya. Sampai akhirnya tes wawancara dengan Pak Wisnu. Dan yang saya ingat sampai sekarang, pada saat itu Pak Wisnu itu berkata kepada saya bahwa jawaban beliau dari jawaban saya, beliau yang akan menyimpulkan bisa atau tidaknya saya dibaptis. Nah,
Saat itu saya berpikir seperti ini, kalau memang seperti itu ya terserah aja kan, itu keputusannya ada di Pak Wisnu kan intinya. Jadi saya bilang, Pak, saya dibaptis ataupun tidak dibaptis, saya sudah Katolik dengan cara saya bilang seperti itu. Jadi saya belajar sekarang ini hanya saya ingin mengatakan kalau yang saya baca itu seperti itu, prakteknya seperti ini, seperti itu. Sehingga ketika saya selesai diwawancara itu, saya terus terang aja sudah tidak ada beban lagi, karena saya sudah merasa lulus, saya sudah pasti Katolik, walaupun mungkin saya tidak dibaptis. Karena kan jawabannya tergantung Pak Wisnu. Seperti itu. Dan saat itu saya betul-betul sudah tidak bisa bernapas. Saya paksakan dengan merambat, saya pulang ke rumah, dan saya minta, sorenya saya minta suami saya untuk diantarkan ke rumah sakit untuk dirawat. Seperti itu. Dan ada sesuatu yang mungkin di sini itu adalah pengalaman pribadi. Setiap pribadi pasti tidak sama pengalaman imannya. Saya mengalami berkali-kali jatuh, dan saya mengalami berkali-kali bangkit dan dibangkitkan kalau maksudnya didukung oleh Tuhan Yesus. Saat itu ketika saya di rumah sakit, saya mengalami beberapa macam pengobatan ya, maksudnya karena keadaan saya yang betul-betul mungkin sangat darurat, jadi infusan pun dipasang kiri kanan. Kemudian alat-alat yang biasa dipakai di ICU itu saya pakai di ruangan saya. Dan obat-obatan yang masuk ke badan saya itu luar biasa sakitnya. Saya pernah sakit, saya pernah diopname, dan saya pernah juga disesar. Seperti apa sakitnya saya pernah mengalami semuanya. Tetapi sakit yang kemarin itu saya betul-betul sudah tidak sanggup lagi. Sampai saya bilang saya tidak kuat. Karena rasa yang sakit luar biasa itu. Baik pengobatannya maupun yang saya rasakan. Bahkan ada saya dengar, ya bisik-bisik keluarga lain mengatakan bahwa saya kualat. Karena jalan yang saya pilih. Selama ini hidup saya 57 tahun enjoy aja. Gak pernah sakit yang seberat itu. Kalau yang namanya napas kan hubungannya dekat sekali dengan nyawa ya Bapak Ibu. Sekali kita lupa narik napas, hitungan detik, lah udah innalillah. Nah seperti itu saya dengarkan. Di rumah sakit itu keluarga saya berkumpul. Dan saya tahu mereka semua mengkhawatirkan saya, tetapi juga mereka semua menyesalkan saya. Mereka menyesalkan saya karena pilihan hidup saya. Meskipun mungkin mereka tidak terungkap, tetapi saya tahu apa yang mereka katakan di belakang saya. Tapi saya jawab dengan lantang. Ketika kakak saya yang nomor 2 di rumah sakit bertanya kepada saya dengar kamu mau Katolik, kamu mau dibaptis, sekarang kamu ke gereja. Apa betul itu? Ini Bu Bapak, napas saya tuh, itu pun pakai oksigen. Tapi saya jawab di dalam itu, moncong itu oksigen. Iya. Kamu yakin kamu mau ke gereja, kamu mau Katolik? Iya. Jawaban saya yang cuma 3 huruf itu ternyata berdampak luar biasa. Luar biasa sekali. Kakak saya yang begitu sayang sama saya, saat itu juga langsung bringkes pulang. Saat itu anak saya belum datang ya, yang mereka demo sama opa. Saya ditinggal. Ya pulang.
Saya tahu dia kecewa, dia marah. Dan marahnya luar biasa. Tapi kata Pak Broto, kata suami saya, ini baru awal. Nanti masih ada kelanjutannya, katanya seperti itu. Terus beliau tanya lagi, kuat enggak? Dan saya bilang, siap. Saya siap. Apapun yang terjadi, saya sudah siap. Nah, kemudian ini jadi kayaknya lebih 5 menit. Jadi kemudian ketika dalam pengobatan itu tadi, dalam kesakitan yang luar biasa itu tadi, saya ini sebagai murid Yesus yang baru, yang masih peloncoan itu, kok berani-beraninya membandingkan penderitaan saya itu dengan penderitaan Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus dulu kuat, disiksa, kemudian dia kemudian dia disalibkan, disalibkan, membawa salibnya sendiri, seperti itu. Saya berpikir sakit saya ini nggak seberapa, obat-obat yang dimasukkan seperti orang kemo ini nggak seberapa, saya pikir seperti itu. Ternyata saya betul-betul nggak kuat, tangan saya kiri kanan bengkak dan rasanya luar biasa sakit. Akhirnya malam itu saya berdoa, doanya saya ganti. Saya bilang seperti ini, Tuhan, ternyata aku belum kuat, ternyata aku ini masih amatir, yang seperti itu. Jadi aku minta disembuhkan Tuhan, aku ingin sembuh. Apa karena sugesti, apa memang Tuhan itu sangat baik dengan saya? Paginya impusan saya itu dilepas semua, katanya nanti dipasang lagi setelah tangannya sembuh dari bengkak. Tapi saya terus, karena saya itu bisanya cuma doa Bapa Kami sama Salam Maria ya. Jadi saya doa Bapa Kami sama terus saja. Harapan saya si dokter ini lupa atau seperti Ahmad tidak dipasang lagi. Ketika saya tanya perawat, kapan ini berhenti disiksa seperti ini? Nanti Bu, sekarang ini dokter belum ngasih perintah kapan obatnya berhenti. Oh begitu. Dan itu saya terus lagi berdoa. Ya berdoa yang saya bisa aja. Nah setelah itu ada mujizat, menurut saya mujizat. Ternyata tidak diteruskan pengobatannya. Ketika dokter visit, saya bilang sama dokter saya harus pulang karena besok Lebaran, saya belum ada kue, saya bilang gitu kan. Kata dokter, kebetulan dokternya manggil saya bule. Ya kalau bule memang udah sehat pasti boleh pulang. Tunggu dokter penyakit dalam sama dokter jantung dulu. Jadi saya sendiri nggak tahu sebetulnya sakit saya itu apa. Karena 3 dokter yang merawat saya. Akhirnya kedua dokter yang lainnya mengizinkan saya pulang. Walaupun tengah malam akhirnya baru pulang. Tapi puji Tuhan saya pulang walaupun saya sempat ngedrop dan sempat di Nebu di rumah Bu Uci, kemudian saya rutin lagi kontrol. Jadi pengalaman iman saya adalah jangan pernah kamu ragu kepada Tuhan kamu, Yesus Kristus, karena Dia Tuhan yang hidup, Dia yang ada dan selalu ada di sisi kamu ketika saat yang berat sekalipun. Saya tidak akan sampai di sini tanpa dukungan Bapak Ibu, warga lingkungan Elizabeth, keluarga saya, suami saya, anak-anak saya, terutama cucu saya. Cucu saya selalu setiap saya datang ke rumahnya, selalu berdoa keras-keras sampai saya mendengar, entah sengaja entah tidak, dia bilang, Tuhan, ini putriku, aku nanti pengen ke gereja sama putriku.
Saya turuti ke gereja sama dia. Saya antarkan, saya ikut ke gereja. Ternyata tetapi bukan itu maksud dia. Mungkin karena dia belum tahu baptis apa segala macam. Jadi dia cuma bilang, saya ingin ke gereja bersama-sama Putri. Dan luar biasanya, kemarin setelah baptisan kami sempat bareng-bareng ke metro, ke tempat neneknya. Dia peluk saya, dia cium saya, dan dia bilang, terima kasih Putri. Putri nanti bisa ngawani Mbak Frey. Putri nanti ke gereja kita berdoa aja ya. Seperti itu. Harapannya biasa saja, tetapi bagi saya itu luar biasa. Yang membuat saya kuat dan membuat saya berani ditinggalkan. Dan terus terang aja, saat ini mungkin keluarga saya baru dengar-dengar. Cuma satu orang yang sudah tanya langsung, kalau yang lainnya belum ada. Tetapi saya sudah siap, katakanlah konsekuensinya apa, seandainya nanti mereka semua tahu. Saya hanya ingin doa dan dukungan dari Bapak Ibu lingkungan Elizabeth, supaya saya bisa terus bertumbuh iman saya bisa kuat dengan segala macam permasalahan yang mungkin itu luar biasa bagi saya. Itulah pengalaman iman saya. Terima kasih kepada Ibu Ketua Lingkungan. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih Ibu Broto. Terima kasih sudah